Kertanegara kecil sudah mempelajari ilmu pengetahuan, seni perang, dan kepemimpinan. Satu hal yang mendasari hidup Kertanegara adalah ambisinya untuk memperluas wilayah kerajaan Singosari. Sejak remaja, Kertanegara sudah terlibat dalam pemerintahan Singosari. Dengerin rapat, dengerin strategi perang, pokoknya dia rajin nyimak lah. Sampai saat ia dinobatkan menjadi Raja Singosari menggantikan ayahnya, Kertanegara menerapkan apa yang sudah ia pelajari selama ini. Gak kayak mahasiswa yang ilmu kuliahnya gak pernah kepake, Kertanegara ini benar-benar menggunakan ilmu yang ia pelajari selama memerintah Singosari. Terbukti, Kertanegara dapat membawa Singosari ke masa kejayaannya. Pada masa pemerintahan Kertanegara, Kubilai Khan tengah merongrong wilayah Asia Tenggara dan Singosari pun tinggal menunggu waktu untuk ditaklukkan Kubilai Khan. Put that candy back, I'm not buying you all that mess. Oh, try me, bitch. Kertanegara tidak takut pada Kubilai Khan. Ia menolak tunduk pada Kubilai Khan demi mewujudkan ambisinya, yaitu menguasai Nusantara. Ya, ambisi besar Kertanegara itu membawanya kepada rentetan perjuangan untuk menundukkan kerajaan-kerajaan sekitar. Bagaimana dengan ilmu agama Kertanegara? Apakah dia rajin ibadah? Oh, kalau soal itu, dalam bidang agama, Kertanegara menyatukan antara agama Hindu aliran Siwa dengan agama Buddha aliran Tantrayana. Dalam catatan, Kertanegara sering disebut sebagai Batara Siwa Buddha. Ini gue juga nggak tahu dua agama ini tuh boleh dicampur-campur kayak gitu apa enggak. Tapi setahu gue sih emang orang zaman dulu suka nyampur-nyampurin agama. Kayak agama ini dicampur sama agama itu. Pokoknya gitulah. Ritual keagamaan yang sering dilakukan Kertanegara adalah Bhairawa. Dipercaya bahwa ritual ini dilakukan untuk membuat seseorang menjadi semakin sakti. Bhairawa sendiri itu mulai dari makan daging manusia, minum-minum, sampai bersetubuh. Yang gue baca dari catatan Kertanegara, yang dilakukan Kertanegara itu cuma sebatas minum-minum sampai bersetubuh saja. Jadi biasanya itu Kertanegara di Istana Singosari bersama para patih dan bawahannya menggelar pesta minum-minum sembari bersetubuh dengan para wanita sampai mereka puas. Gue nggak nemu catatan kalau Kertanegara juga makan daging manusia. Kalau beneran Kertanegara makan daging manusia biar jadi kuat, berarti kayak Sukuna dong. 領域展開 Kembali ke ambisi Kertanegara. Seperti yang disampaikan di awal, ambisi Kertanegara ialah ingin memperluas wilayah Singosari. Maka dari itu, ia mulai menggusur kerajaan-kerajaan tetangga. Ada beberapa ekspedisi yang dilakukan oleh Kertanegara. Yang pertama adalah ekspedisi Melayu pertama, ekspedisi Bali, dan ekspedisi Melayu kedua. Pada ekspedisi Melayu yang pertama, untuk menghubungkan Singosari dengan dunia perdagangan internasional, Singosari pun berhasil menundukkan kerajaan di Sumatera, yaitu Kerajaan Dharmasraya. Hal ini juga dilakukan agar dapat menghadang pengaruh kekuasaan Kubilai Khan yang hampir menguasai seluruh daratan Asia. グランドラインを目指し夢を追い続ける。世はまさに大海賊時代。 Tidak hanya kerajaan di Sumatera, Kertanegara pun kembali melakukan ekspansi di Pulau Bali yang dikenal dengan ekspedisi Pa-Bali. Ekspedisi yang dilakukan pada tahun 1282 tersebut berhasil menaklukkan kerajaan Bali. Pada ekspedisi Melayu atau ekspedisi Pamalayu yang kedua, Kertanegara kali ini bermaksud untuk menghadang pasukan Mongol yang hendak menguasai wilayah Nusantara.
Pada akhirnya, konflik antara Kertanegara dengan Kubilai Khan pun bergesekan secara langsung. Hal itu berawal dari utusan Mongol yang ditebas kupingnya oleh Kertanegara. Hal ini dikarenakan Kertanegara menolak tunduk pada Kubilai Khan. Untuk cerita ini lengkapnya di video ini aja, bre. Pemberontakan pun beberapa kali terjadi di Singosari pada masa pemerintahan Kertanegara. Namun pada akhirnya, Kertanegara tewas di tangan Jayakatwang. Cerita ini juga lengkapnya di sini, bre. Intinya pada pemberontakan Jayakatwang, Kertanegara itu terlalu meremehkan Jayakatwang. 大丈夫でしょ。だって君弱いもん。 Kertanegara dikenal sebagai raja yang keras kepala dan memiliki ego yang tinggi. Namun siapa sangka, Kertanegara pun masuk dalam perangkap Jayakatwang. Pada saat Jayakatwang menyerang pun, Kertanegara justru sedang mabuk. Terlepas dari semuanya, Kertanegara adalah raja terbesar Singosari. Di bawah kepemimpinannya, Singosari mencapai kejayaan, melakukan ekspansi sehingga Singosari di masa itu adalah kerajaan yang besar di tanah Jawa. Kebesaran Kertanegara membuatnya dianggap sebagai manusia setengah dewa oleh para penduduk Singosari, atau mungkin dewa itu sendiri.